Ganjar disambut bak presiden di Papua, PDIP gimana? Tak lama setelah menyinggung adanya manuver Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di media sosial sebagai langkah menuju pemilu presiden 2024, Ketua Badan Pemenangan Pemilu yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, kembali mengomentari soal pencapaian Ganjar saat ini. Lu mau ngomong apa? Itu fenomenal. Ya, ada datanya, ada bukunya. Nah, kalau melihat peluangnya, saya kira 50-50 ya. Ganjar Pranowo ini akan didukung atau tidak oleh PDIP. Satu sisi, kalau melihat saat ini memang kecenderungan agresivitas Ganjar Pranowo ini direm supaya tidak ada konflik internal, tidak ada friksi di internal. Mohon maaf nanti ditanya Mas Ganjar. Berapa Mas Ganjar kita nyalon waktu itu duitnya? 600 juta bos. Dan itu tidak kita terima. Silahkan dipakai untuk jalan-jalan. Toh akhirnya dalam waktu 3,5 bulan racing pertempuran ditata penuh dipimpin Puan Maharani, jadi itu Ganjar. Dilema, bagaimana seharusnya elit PDIP mensikapi fenomena atas fakta yang ada? Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah ini sudah kepalang basah dicintai dan diidolakan sebagian masyarakat Indonesia. Barangkali video yang beredar viral di sosial media tidak bisa serta-merta dijadikan tolak ukur, tapi harus berani mengakui dan tak menutup mata atas fakta jika kenyataannya Ganjar Pranowo sebagai sosok yang telah sukses mencuri perhatian rakyat sampai saat ini. Ini adalah satu fenomena di mana gerakan ini muncul dari bawah, bukan dari atas, yang berharap ada pemimpin transformatif seperti Ganjar Pranowo yang kemudian bisa diharapkan untuk bertanding di 2024 nanti. Sebelumnya seperti yang dapat kita lihat, beredar sebuah video supporter Jatim menyambut kedatangan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Stadion saat PON Papua. Video itu viral. Terima kasih. Ya. Papua orang bisa. Dalam video berdurasi 1 menit 7 detik tersebut memperlihatkan supporter asal Jatim secara serempak bernyanyi ketika melihat kedatangan Ganjar di tribun. Para supporter bernyanyi sambil mengangkat tangan dan bertepuk tangan diiringi tetabuhan menghadap ke tribun, tempat kedatangan Ganjar. Pak Ganjar selamat datang, Pak Ganjar dari kami Jatimania. Selamat datang Bapak Ganjar, nyanyi supporter Jatimania dalam video. Selamat datang untuk Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP. Selamat datang di Stadion Macandra Universitas Cendrawasih. Tanggal waktu. Video tersebut kemudian memperlihatkan kontingen atlet Jatim bersuah foto bersama Ganjar yang datang mengenakan kaos hitam dan noken. Lalu, video kembali memperlihatkan para supporter Jatim yang terus bernyanyi ditujukan kepada Ganjar yang berjalan di lapangan. Terima kasih Pak De Ganjar, terima kasih Pak De Ganjar, nyanyi para supporter. Ganjar kemudian meresponnya dengan melempar kaos kepada supporter di tribun penonton. Terlihat ada 3 kaos yang dilempar Ganjar. Ganjar kemudian berjalan menjauh sambil mengacungkan kedua jempolnya kepada para supporter. Dilansir dari media, salah satu perwakilan supporter Jatimania bernama Abdil mengatakan momen itu terjadi pada Jumat 30 September lalu saat pertandingan sepak bola antara tim PON Jatim menghadapi tim PON Jateng di Jayapura. Saat itu tim PON Jatim menang 3-0 atas PON Jateng. Abdil mengakui memang ada penyambutan para supporter ke Ganjar yang datang ke stadion, tetapi untuk tim sepak bola, supporter Jatim tetap memberi dukungan ke tim kesayangannya. Mungkin saja peristiwa tadi adalah hal yang biasa atau lumrah terjadi karena yang datang adalah seorang gubernur
yang notabene seorang tokoh atau pejabat. Tapi jika tokoh setara gubernur, apakah sambutannya akan sebel Ganjar? I don't know. Tapi yang pasti Ganjar Pranowo telah mencatatkan diri sejak Oktober 2020 sampai saat ini namanya selalu berada di 3 besar bursa Capres 2024 dengan elektabilitas hingga 21%. Memang dari ketiga nama yang selalu bersaing ketat tersebut, belum ada kandidat yang bisa dikatakan premium. Baik Ganjar, Prabowo, dan Anies elektabilitas bisa dikatakan imbang, perbedaan tak signifikan. Itu kan potret yang sangat tentatif ya, karena memang prosesnya sangat kuantitatif dan dipengaruhi juga soal waktu, kemudian soal metodologi dan lain-lain. Jadi wajar sebetulnya perbedaan hasil survei itu, tetapi mungkin kita bisa melihat bahwa mengapa kemudian terjadi banyak perubahan, itu biasanya memang lebih banyak dipengaruhi oleh konstruksi citra dari sang calon presiden yang disurvei misalnya. Jadi ketika ada political imaging yang dikonstruksi oleh publik melalui penampilan dari para calon itu yang kemudian membentuk cara berpikir publik. Ganjar Pranowo ini memang unik. PDIP selaku partai induknya seperti tak ingin ia naik ke permukaan, tapi di satu sisi namanya tak dapat dibendung di tengah masyarakat. Bagi masyarakat awam, mau ambil pusing mereka yang manuver-manuver elit partai dengan segala intrik dan kepentingannya itu. Jika berkaca pada Pileg 2019, PDIP memperoleh suara sah 27.053.961 dengan persentase 19,33. Sementara jumlah suara sah partai politik saat itu terbanyak 139.970.810. Dengan demikian sisanya telah diperebutkan oleh partai lainnya. Menurut saya akan ada kekuatan yang saling tarik-menarik di internal partai kelak. Pertama, mereka para kader yang ngotot tetap sodorkan Puan Maharani sebagai calon presiden dengan pertimbangan mesin partai dan kelangsungan terah Soekarno. Kedua, ada fraksi senyap dari PDIP yang menginginkan Ganjar sebagai capres dengan pertimbangan kans untuk menang lebih besar, sebab sejak awal didukung relawan Ganjar yang terbilang militan dari berbagai daerah. Tinggal menyatukan visi dan misi, maka menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat. Nah, kalau melihat peluangnya, saya kira 50-50 ya, Ganjar Pranowo ini akan didukung atau tidak oleh PDIP. Satu sisi, kalau melihat saat ini memang kecenderungan agresivitas Ganjar Pranowo ini direm supaya tidak ada konflik internal, tidak ada friksi di internal. Tapi pada saat yang lain, saya kira PDIP akan realistis membaca situasi politik di 2024. Tentunya akan memilih dan mengusung calon presiden yang memiliki rekam jejak elektabilitas yang cenderung leading dan kemungkinan akan memenangkan pertarungan di 2024. Kehebohan Ganjar di PON Papua tak hanya di dalam stadion tempat berlangsungnya sepak bola. Sebelumnya saat Ganjar sampai di bandara juga terjadi kehebohan disambut oleh masyarakat Papua. Mereka berebut meminta foto, bahkan sempat ikut menari dan menghadiahi sepeda kepada salah satu siswa. Kalau sudah begini siapa yang salah? Apakah Ganjar, masyarakat, media, atau siapa? Jika ada yang bertanya kenapa kok sebagian masyarakat begitu mengidolakan Ganjar Pranowo, lantas dikaitkan dengan prestasi atau kinerja sang gubernur Jawa Tengah tersebut. Prestasi atau hasil kinerja itu tak harus berupa fisik atau kebijakan yang fenomenal, sehingga bikin benak dan secara kasat mata dapat melihat. Ada banyak bentuk kebijakan-kebijakan kecil yang berdampak besar tapi sayang luput dari perhatian dan dianggap tak populer. Hal-hal yang juga seharusnya diapresiasi. Nah, mungkin masyarakat kecil mata batinnya lebih peka daripada kita yang terkesima dengan hal-hal besar tadi. Demikian, salam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.